kabarnya adik-adik datang Surabaya? Baik. Baik ya. Surabaya panas nggak sih? Panas kok. Iya, sangat-sangat panas ya. Kakak juga merasakan Surabaya itu sangat luar biasa panasnya. Di tempat adik-adik dingin-dingin ya? Atau Iya. panas juga? Dingin kak. Oh, dingin. Sama kakak juga, tempatnya di sana dingin. Tapi ketika datang Surabaya harus butuh adaptasi ya. Nah, adik-adik, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kelas diskus kita pada hari ini. Dan yang akan kita diskusikan hari ini ada 5 hal. Yang pertama itu ada origin. Kakak mau tanya dulu nih sama adik maba, pernah nggak adik maba berpikir bahwa kenapa saya diciptakan? Atau kenapa sih saya harus ada di dunia gitu? Pernah nggak? Pernah. Sejak kapan kamu berpikir seperti itu? Mungkin waktu kecil sih, kayak waktu TK, kok aku bisa ada di sini ya, aku bagaimana? Apa aku tiba bagaimana? Kalau kamu pernah berpikir atau tidak? Sama sih, kayaknya waktu kecil juga pernah mikir kayak gitu. Iya. Misalnya tanya orang tua juga, gimana caranya kita bisa ada? Ya, itulah kita teman-teman. Kita sering sekali berpikir bahwa kenapa sih aku harus diciptakan di dunia ini gitu. Kenapa gitu? Apalagi ketika kita mengalami masalah-masalah, seringkali kita berpikir yang tidak gitu. Kita berpikir bahwa ih, saya ini tidak berguna gitu. Justru kita berpikir bahwa kenapa sih kita harus diciptakan gitu. Nah teman-teman, ketika kita diciptakan di dunia ini itu bukanlah suatu kebetulan, tapi itu semua ada dalam rencana dan kendali Tuhan. Nah, oleh karena itu kita harus menggunakan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita dengan penuh tanggung jawab dan menjalankan semuanya itu dengan penuh kasih sayang dan juga bertindak bijaksana dalam mengambil keputusan. Kalau selanjutnya kita akan membahas tentang identitas diri kita. Nah, teman-teman, seringkali kita berpikir bahwa identitas diri kita itu dilihat dari prestasi kita di kampus, apa ya pencapaian kita gitu. Seringkali kita melihat itu sebagai sesuatu yang mendukung untuk identitas kita di mata dunia gitu. Nah, banyak dari kita, bukan hanya kita saja saat ini, tapi hampir sebagian besar orang di dunia itu mendefinisikan diri seperti yang saya bilang tadi, berdasarkan nilai, prestasi, dan juga penampilan atau media sosial mereka. Namun di sini Alkitab secara keseluruhan mengajarkan kita bahwa identitas utama kita itu adalah segambar dan serupa dengan Allah, yaitu Imago Dei. Nah, Imago Dei itu adalah nilai yang melekat dalam diri kita, bersifat mutlak yang tidak dapat diganggu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang identitas kita. Nah, banyak orang di dunia ini mendefinisikan diri mereka berdasarkan hasil dari nilai, prestasi kita di perkuliahan atau di kelas, penampilan dan bahkan media sosial kita. Namun teman-teman yang perlu kita ketahui adalah Alkitab menekankan kepada kita bahwa identitas utama kita adalah segambar dan serupa dengan Allah, di mana nilai yang melekat pada kita itu bersifat mutlak, tidak dapat diganggu dan tidak dapat dirubah. Dan itu merupakan pemberian Allah dan bukan hasil usaha kita. Nah, contoh sederhana teman-teman dalam dunia perkuliahan saat ini, ketika nilai kita berubah, pekerjaan kita hilang, kita bisa melihat bahwa identitas kita sebagai ciptaan Allah, identitas kita sebagai segambar dan serupa dengan Allah itu tidak pernah hilang. Kita bisa melihat bahwa Tuhan itu benar-benar kasih ke kita gitu, tidak akan pernah hilang ketika Dia mengasihi kita. Nah, oleh karena itu teman-teman perlu kita melihat kembali bahwa kita ini juga adalah bagian dari keluarga Allah. Oleh karena itu kita harus menggunakan identitas kita dengan sebaik-baiknya dan mempergunakan identitas kita sebagai anak-anak. Kita akan masuk poin kita yang keempat, yaitu moralitas. Nah, pertanyaannya ini pasti sering muncul dalam kehidupan kita. Bagaimana kita harus hidup? Bagaimana kita harus hidup yang benar gitu kan? Terkadang kita melakukan kesalahan, kebenaran dalam kehidupan kita kan. Nah, itu membuat suatu
membuat sesuatu dalam diri kita berpikir untuk bagaimana sih kita harus melakukan yang benar gitu tanpa melakukan kesalahan. Nah, setiap hari kita membuat keputusan tentang benar dan salah dalam kehidupan kita. Nah, Christian worldview sendiri percaya bahwa standar moral itu berasal dari karakter Allah, bukan hanya pendapat manusia. Contohnya, ketika kita melihat ketika kita berbohong, itu dianggap salah kan? Tetapi mengapa itu salah? Itu yang menjadi pertanyaan. Kenapa bohong itu dianggap salah? Nah, jika tidak ada standar yang lebih tinggi dari manusia, maka benar dan salah menjadi relatif. Teman, selanjutnya kita akan masuk di poin yang keempat, yaitu moralitas. Nah, teman-teman, mungkin kita dalam kehidupan kita berpikir bahwa kenapa saya harus hidup, kan? Nah, itu terkadang membuat kita dilema itu, yaitu keputusan yang benar atau yang salah. Nah, teman-teman, kita melihat bahwa Tuhan, ketika Tuhan turun ke dunia ini, yang memberikan semua kasihnya itu disebut dengan kasih agape, yaitu kasih yang tanpa syarat. Pasti teman-teman sudah belajar semuanya ya, kasih yang tanpa syarat. Dan ketika Tuhan merelakan dirinya untuk disalib, Tuhan tidak mengharapkan imbalan, tapi justru dia benar-benar memberikan kasihnya itu dengan sangat-sangat mengasihi kita karena kita merupakan ciptaannya. Dan ketika kita melihat dunia sekarang ini semakin berkembang, zaman semakin modern, perlu kita lihat bahwa ketika kita ingin mempelajari sesuatu itu sebagai orang Kristen, ingatlah bahwa yang kita cari itu, ilmu itu harus berdasarkan Alkitab, bukan berdasarkan dunia ini, sehingga kita bisa mengambil keputusan itu yang benar dan yang salah, dan bisa membedakan keputusan yang benar dan yang salah. Nah, tujuan akhir atau yang biasa disebut dengan apa Kirsa? Tujuan akhir destiny. Ya, kita akan masuk di situ, yaitu kemana saya akan pergi. Nah, pasti dalam kehidupan kita semua manusia yang ada di muka ini pasti akan menghadapi kematian. Nah, Christian worldview itu mengajarkan bahwa hidup kita itu tidak berakhir di dunia ini, tetapi masih ada kehidupan kekal bersama Tuhan bagi mereka yang percaya kepada Kristus. Nah, teman-teman, ketika kita menghadapi kematian, di situ timbul harapan dalam Tuhan. Kita semakin berharap kepada Tuhan kita semakin berharap kepada Tuhan dan bergantung kepada Tuhan, memiliki iman dan ketekunan sebagai penolong untuk melewati pencobaan-pencobaan yang ada di dunia ini dan bahkan ujian-ujian. Contohnya teman-teman, ketika kita kuliah itu bukan tujuan akhir kita kan, tujuan akhir kita itu masih banyak gitu, tetapi proses menuju masa depan gitu. Jadi ketika kita kuliah ini bukan ketika selesai kuliah ya udah dah, karena itu adalah proses kita menuju masa depan kita. Nah, demikian juga dengan hidup kita di dunia ini yang adalah bagian dari perjalanan kita menuju kehidupan kekal kita di saat kita percaya kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu teman-teman, terus bergantung dan percaya kepada Tuhan-nya, terus percaya kepada Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan teman-teman semua. Sekian dari saya, terima kasih. Jika adik-adik mau bertanya, silakan bertanya, saya akan memberikan leluasa. Saya mau bertanya juga. Jangan yang fatal ya, Dek ya. Saya mau nanya yang tadi bagian yang tentang ini, kalau misalnya tentang tujuan utama itu. Nah, kan kita di dalam kehidupan pasti punya tujuan sendiri gitu Pak. Kan tadi tujuannya itu yaitu untuk memuliakan Tuhan kan, memuliakan Tuhan. Nah, saya punya tujuan ini. Tujuan saya itu untuk kayak mau jadi guru yang bagaimana itu jadi seorang guru yang baik hati lah, intinya gitu. Tujuan pribadi saya. Apakah bisa itu untuk memuliakan Tuhan gitu? Terima kasih Adik Agnes sudah mau bertanya. Oke, tadi kan Agnes sempat menyebutkan kalau Agnes
mau menjadi seorang guru gitu kan, Iya. mau menjadi seorang guru. Nah, tadi saya sempat menjelaskan bahwa ketika kita menjalani kehidupan kita bukan melihat itu dari kayak tujuan hidup kita itu bukan sekedar sukses, bukan sekedar mengejar ketika kita menjadi guru. Jadi kembali kepada motivasi Agnes. Apakah ketika Agnes mau menjadi seorang guru hanya mau kayak ya udah intinya saya jadi guru, intinya saya melayani Tuhan gitu. Tapi motivasinya kayak intinya saya melayani Tuhan gitu, tanpa ada benar-benar motivasi yang tergerak dari hati sendiri gitu. Karena kita bisa melihat bahwa di dunia ini mungkin terkadang kita manusia kita berpikir bahwa oh saya melakukan ini karena saya menginginkan Tuhan. Padahalnya ketika kita melakukan itu terkadang hanya itu sebagai mencari validasi gitu ya, supaya kita dilihat orang gitu. Nah itu kembali lagi kepada diri kita, bagaimana kita melihat apakah benar-benar ketika kita terpanggil sebagai seorang guru itu benar-benar dari hati kita atau dari hal-hal lain. Apakah masih ada pertanyaan? Gak ada, Pak. Oke, terima kasih Agnes. Kakak Tirza, ada Tirza. Menurut kakak, dari 5 pertanyaan tadi yang udah kakak jelasin, ada nggak sih pertanyaan yang sering kakak tanya ke diri kakak sendiri? Itu saja. Oke, terima kasih sudah mau bertanya. Jadi kalau dari kakak sendiri, yang kakak paling pikirkan terus dalam kehidupan kakak itu yaitu origin. Seperti yang kita ketahui, kenapa saya diciptakan gitu. Nah, apalagi kakak ketika kalau menghadapi masalah, kalau kakak sulit sekali untuk menjelaskan kepada orang lain, mendeskripsikan kepada orang lain, curhat kepada siapapun, kadang kakak lebih memilih untuk bertanya ke diri sendiri gitu. Kenapa kakak itu diciptakan gitu? Terus kayak di saat misalnya kakak ada waktu tersendiri, kakak bukan hanya bertanya kepada diri sendiri, tapi kakak juga tanya kepada Tuhan gitu. Tuhan kenapa sih mau menciptakan kakak itu seperti kayak gini gitu? Padahal Tuhan tahu gitu, kakak itu tidak mampu gitu. Tapi setelah kakak berpikir demi berpikir gitu, pikir ya step by step gitu, kakak kayak digerakkan gitu, maksudnya kayak disadarkan gitu bahwa ketika kakak diperhadapkan dengan masalah yang sulit itu bukan karena Tuhan tidak tahu kalau kita itu tidak mampu, tapi Tuhan tahu kalau kita tuh punya kemampuan tersendiri gitu. Hanya dari kita diri sendiri aja yang rasa kita itu tidak mampu gitu. Padahal Tuhan sudah taruh kemampuan itu dalam diri kita gitu. Tuhan sudah tahu kapasitas kemampuan kita itu dalam menghadapi sesuatu gitu. Jadi overall kadang kakak mikir kayak ya udah kayak kakak tuh gak penting gitu, kakak tuh gak bagus kalau diciptakan. Kakak sering mempertanyakan, tapi kembali lagi ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, pasti kita akan tahu jalan keluarnya dan kita akan tahu kenapa kita diciptakan. Kita aja sih. Masih ada lagi? Agnes? Oke, kalau tidak ada lagi kita akan menutup kelas diskusi kita pada hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. See you.